Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang pompa akuarium teman-teman. Jadi pompa akuarium ini mengalami konsleting, kebocoran arus listrik yang dapat membahayakan bagi ikan-ikan mas koki dan juga si pemelihara ikan mas koki. Jadi di sini kronologinya teman-teman, akuarium ikan mas koki saya ini ketika libur bekerja saya bersihkan teman-teman media filter biologisnya. Kebetulan lagi kotor dan media filter mekanisnya itu rutin saya bersihkan. Dan juga saya kuras air. Dan sambil saya kuras itu pompanya saya bersihkan teman-teman. Pompanya saya bersihkan, saya angkat. Setelah membersihkan media filter mekanisnya dan biologis, itu saya isi air. Kemudian entah kenapa saya mencelupkan tangan saya ke air seperti ini teman-teman. Ini itu terasa perih teman-teman. Terasa perih seperti ditusuk jarum itu teman-teman. Jadi rasa perih. Kebetulan di jari manis saya ini ya ada luka teman-teman. Di sini di jari manis kanan saya ini ada luka ya, luka sayatan karena jepit kuku. Kemudian itu terasa sekali teman-teman. Kalau misalnya jari yang biasa nggak luka itu nggak begitu terasa. Jadi di sini diindikasikan bahwasanya ada kebocoran listrik ya. Jadi ini sangat berbahaya sekali ya untuk ikan-ikan dan juga si pemelihara ikan mas kokinya. Nah, setelah itu saya akan cek apa saja yang menyebabkan konsleting ini teman-teman. Jadi saya coba aerator, ternyata aerator nggak menyebabkan kebocoran listrik, kemudian lampu juga tidak. Pasti ini disebabkan oleh pompa. Namun kita nggak tahu ya, saya nggak tahu itu pompa yang mana, pompa yang 3000 atau 2000 liter per jam. Jadi setelah saya matikan pompa 3200 liter per jam, saya celupkan lagi tangan saya, masih nyetrum teman-teman, masih nyetrum ya, masih perih tangan saya. Kemudian saya matikan lagi yang 2000 liter per jam, baru tidak ada lagi rasa kesetrumnya teman-teman. Artinya kedua pompa ini mengalami konsleting teman-teman. Jadi di sini penyebabnya ya mungkin karena saya melipat kabelnya ini ya, seperti ini ya. Saya lipat seperti ini, saya ikat dengan pengikat kabel seperti ini ya, supaya rapi saja ya. Mungkin karena itu yang menyebabkan antara sambungan kabel di luar itu ke dalam mesinnya itu mengalami longgar dan ada celah air masuk teman-teman. Nah disitu. Jadi cara penanganannya saya angkat, saya keringkan dulu pompanya, lalu saya lem teman-teman. Saya lem menggunakan lem akuarium teman-teman atau lem kaca. Jadi selanjutnya saya akan perlihatkan proses saya memperbaiki pompa akuarium 3200 liter per jam dan 2000 liter per jam ini menggunakan lem akuarium teman-teman. Jadi ini pompanya sudah saya buka ya, 2000 liter per jam dan 3000 liter per jam. Nah di sini teman-teman sumber kebocorannya itu antara sambungan kabel yang ada di mesin ya, mesin dinamo pompa ini ya, keluar itu kan dicor menggunakan coran plastik kayaknya ini ya. Jadi di sini ada sedikit celah untuk masuknya air. Jadi inilah yang menyebabkan kebocoran listrik ya, sehingga air di akuarium kita itu nyetrum teman-teman. Jadi ini kalau dibiarkan ini bahaya sekali ya teman-teman ya. Jadi ada saran dari teman-teman penghobi itu pompanya diganti. Kalau misalnya sudah terkelupas ya kabelnya, ini sebaiknya diganti. Kalau seperti ini masih bisa diperbaiki dengan cara kita cor atau kita lem menggunakan lem besi atau lem akuarium teman-teman. Jadi di sini saya balik seperti ini. Proses pengeringan ya, kalau misalnya ada air di dalam pompa ini kita keringkan dulu, kita balik seperti ini supaya airnya turun ke bawah nih.
Setelah kering nanti baru kita lap teman-teman, kita lap menggunakan kain kering ya. Baru kalau dirasa pompanya sudah kering, lanjut kita beri lem teman-teman. Nah, kita perhatikan ya, selain kita bersihkan menggunakan kain, kita perhatikan juga kalau misalnya ada kabel yang terkelupas itu harus segera dilem juga. Kalau untuk kabel terkelupas itu bisa dilem menggunakan lem yang dicampur dua itu ya, lem besi kalau nggak salah, itu yang warna putih dan hitam dicampur kemudian dilemkan ke kabel teman-teman. Atau opsi kedua yaitu ganti pompa baru. Jadi ini proses pembersihan ya, kita bersihkan supaya tidak ada lagi air yang tersisa di lubang kabel ini, supaya nanti lemnya merekat dengan sempurna teman-teman. Jadi untuk proses pengelapan ataupun pembersihan sekitar kabel ini lakukan berulang ya teman-teman ya, sampai kabel ini benar-benar kering oleh air. Karena kita ketahui pompa akuarium ini kan lama kerendam air akuarium, jadi untuk mengeringkan airnya ini cukup lama ya. Kita jemur juga bisa, atau kita balik seperti saya tadi ya, supaya airnya menetes ke bawah teman-teman. Nah, selanjutnya kita cek ya, apakah masih ada air. Kalau dirasa sudah kering, lanjut kita kasih lem teman-teman. Kebetulan ini saya ada lem kaca ya, lem kaca ini sisa dari pengeleman akuarium yang bocor, jadi masih bisa digunakan dan bisa digunakan untuk mengelem kabel yang tadinya mengalami kebocoran ini ya. Jadi ini teman-teman ya, untuk pengeleman ini bisa menggunakan lem kaca yang kecil ya, yang kecil itu, tapi carilah lem yang kuat ya, kuat terhadap air. Jadi ada beberapa lem kaca juga yang tidak tahan dengan air teman-teman, jadi bisa terkelupas kena air. Jadi teman-teman silahkan cari lem yang lem kaca yang tahan dengan air teman-teman. Nah ini setelah dituangkan, kita rapikan ya menggunakan jari supaya lemnya benar-benar menutupi celah lubang yang tadinya menjadi kebocoran listrik. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Nah nanti setelah kita lem ini teman-teman, kita biarkan dulu. Kalau dirasa udah agak kering baru kita tambah lagi lemnya, atau dilem secara sempurna ya, sudah dilem dirapikan, kemudian kita biarkan itu 1 sampai 2 hari teman-teman, supaya lemnya benar-benar melekat di kabel yang tadinya mengalami kebocoran ya. Jadi saran saya teman-teman, sebelum kita menggunakan pompa akuarium, kita tes dulu ya kalau misalnya pompanya hidup. Kemudian kalau bisa kita lem dulu di bagian sininya teman-teman, supaya tidak kejadian seperti saya ini ya. Karena saya lihat di postingan itu banyak sekali yang mengalami pompa akuariumnya mengalami kebocoran listrik teman-teman. Jadi antisipasi dan pembelajaran bagi kita supaya tidak berbahaya pompanya, jadi kita kasih lem akuarium atau lem besi teman-teman ya. Baik teman-teman, itulah tadi cara saya memperbaiki pompa akuarium yang mengalami kebocoran listrik ya. Dari saran-saran teman-teman penghobi itu sebaiknya diganti ya pompa akuariumnya. Jadi di sini kalau misalnya masih bisa diperbaiki dan dirasa aman ya, karena banyak juga teman-teman saya juga yang menyarankan dilem menggunakan lem akuarium itu bisa kembali normal ya, tidak berbahaya. Jadi saya ikuti opsi karena di sini pompa saya juga baru ya, tidak sampai 1 tahun. Jadi saya ikuti opsi diperbaiki. Kalau misalnya masih nyetrum ya, itu baru saya ganti baru ya. Karena di sini untuk 2 pompa ini saja untuk harganya di atas 200.000 teman-teman, 2 pompanya.
Jadi saya ikuti saran, diperbaiki dulu, mana tahu dia masih bisa bertahan cukup lama. Baik teman-teman, sekian dulu video saya tentang memperbaiki pompa akuarium yang mengalami kebocoran listrik. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Nah, untuk teman-teman sekalian yang pingin tahu ya bocor atau tidak listrik ataupun pompa akuariumnya rusak atau tidak, silakan teman-teman menggunakan alat tes pen ya, supaya mengetahui ada atau tidak aliran listrik di air akuariumnya.